Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahad Abdul Aziz. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Pondok Perjuangan Karawang, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat ERD dari studi kasus. Sebuah perguruan tinggi akan menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau KKN. Nah, setiap KKN kali ini berada di 5 kecamatan. Setiap kecamatan memiliki 4-6 desa. Setiap desa dapat berisi 15-17 mahasiswa dari berbagai program studi. Namun setelah memilih desa, mahasiswa tidak dapat merubah desa yang telah dipilih. Sistem juga harus mencatat nilai dari setiap mahasiswa di akhir pelaksanaan KKN. Buatkan ERD yang sudah dinormalisasi. Baik, sebelumnya di sini saya akan membuat 5 entitas tabel. Entitas yang pertama kita kasih kecamatan. Kode unitnya itu ID kecamatan. Terus atributnya kita kasih nama kecamatan, lalu nama desa, terus jumlah desa. Setelah itu kita bikin tabel entitas yang kedua. Entitas yang kedua kita beri nama desa. Kode unitnya yaitu ID desa. Atributnya nama desa, nama lokasi. Kita bikin tabel atribut yang ketiga. Tabel atribut yang ketiga yaitu program studi atau prodi. Kode unitnya ID prodi. Atributnya nama prodi, lalu kode prodi, sama nama fakultas. Setelah itu kita bikin tabel entitas yang keempat. Entitas yang keempat yaitu mahasiswa. Unitnya name ya. Kita isi atributnya yaitu nama mahasiswa, lalu nama prodi, lalu gender atau jenis kelamin,
kita tambahkan kolom lagi, kita kasih entitas lainnya yaitu alamat sama nilai. Baik, kita akan membuat tabel entitas yang terakhir yaitu tabel alamat KKN. Alamat KKN. Pada unitnya ID alamat. Dengan atribut nama desa, lalu nama kecamatan, sama nama jalan. Baik, di sini sudah ada 5 tabel. Langkah selanjutnya kita akan koneksinya satu-satu dari tabel-tabel berikut. Kita mulai aja. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari ERD berikut. Jadi di sini saya menggunakan one to many untuk kecamatan sama desa. Jadi maksudnya di sini tuh setiap kecamatan terdiri dari banyak desa. Ini one to many. Lalu di sini ada kecamatan, setiap kecamatan memiliki banyak mahasiswa yang mengikuti KKN. Jadi ini juga one to many. Lalu di sini ada mahasiswa, setiap mahasiswa terdaftar di satu program studi. Ini money to one. Ini juga sama money to one. Jadi setiap mahasiswa mengikuti satu alamat KKN. Jadi seperti itu penjelasannya. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan ERD KKN mahasiswa. Selanjutnya kita akan ke ERD KKN mahasiswa yang sudah dinormalisasi. Sebelumnya saya sudah membuat ERD KKN mahasiswa yang sudah dinormalisasi kurang lebih seperti ini. Saya membuat 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengimplementasikannya ke SQL. Di sini saya menggunakan XAMPP, PHP MyAdmin. Di sini saya akan membuat database-nya terlebih dahulu. Nama database-nya itu DB KKN. Kita ketik create. Jika sudah akan muncul di sini. Kita klik. Di sini kita akan bikin tabel terlebih dahulu. Tabel yang pertama itu tabel desa. Tabel desa. Yang pertama ada ID desa, type-nya integer, primary.
ada nama desa sama nama kecamatan. Ini varchar like-nya 50. Save. Nah, lalu kita bikin tabel yang kedua. Total tabelnya itu ada 5 ya. Tadi yang pertama itu tabel desa, lalu yang kedua itu tabel kecamatan. Tabel kecamatan. Di sini ada ID kecamatan, integer, ininya primary key, lalu di sini ada nama kecamatan, ini varchar 50. Lalu ada jumlah desa, ini varchar 50 juga. Kita save. Nah, tabel yang kedua sudah jadi, kita bikin tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga itu kita beri nama. Tabel yang ketiga itu adalah tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa. Yang pertama itu name, lalu nama mahasiswa, gender atau jenis kelamin, lalu prodi. Kita tambahin 2 kolom lagi. Kolom ini kita kasih alamat sama nilai. Ini nilai. Name ini integer, nama mahasiswa, varchar, jenis kelamin atau gender varchar, prodi integer ini 50 11. Lalu kita save. Nah, tabel yang ketiga sudah jadi. Langkah selanjutnya kita akan bikin tabel yang keempat, yaitu tabel langkah selanjutnya kita bikin tabel yang keempat, yaitu tabel prodi. Ketik tabel prodi. Tabel prodi. Sini ada ID prodi, varchar, lalu nama prodi, sama ID fakultas.
atas. Ini voucher ini 11. Save. Tabel keempat sudah jadi. Maka selanjutnya kita bikin tabel yang terakhir, yaitu tabel alamat KKN. Tabel alamat KKN. Tabel alamat KKN. Nah, yang pertama itu di sini ada ID alamat, lalu ada nama desa, lalu nama kecamatan, lalu nama jalan. Ini voucher juga, voucher juga. Ini voucher juga. Nah, setelah semua tabel sudah diinput, langkah selanjutnya kita pergi ke database-nya, lalu kita klik ini. Baik, kurang lebih seperti ini hasilnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.